Mungkin banyak di antara kalian yang sering merasa disuruh-suruh, merasa nggak dihargai, dimanfaatin, terus merasa memberi terlalu banyak, entah itu waktu, materi, energi, terus merasa powerless kalau ada di situasi yang seperti itu. Sebenarnya ini terjadi karena kita secara nggak sadar mengizinkan orang-orang tersebut melakukan hal demikian. Mungkin karena kita sendiri tidak memiliki batasan. Batasan atau boundaries adalah limit yang menandakan hal-hal mana yang acceptable dan yang tidak, yang bisa kita tolerir dan tidak. Dan limit ini berlaku untuk orang lain dan diri kita sendiri. Di salah satu bukunya, Dr. Henry Cole pernah bilang bahwa boundaries itu seperti rumah. Rumah itu kan biasanya dikelilingi pagar nih. Setelah itu ada pintu masuk. Terus di dalam rumahnya ada ruangan-ruangan lain, salah satunya adalah kamar tidur kita. Ada orang-orang yang hanya bisa di luar pagar, ada yang bisa masuk ke dalam rumah tapi cuma sampai ruang tamu, terus ada juga orang yang kita izinin masuk ke kamar kita. Nah, kira-kira boundaries itu seperti itu. Menetapkan physical space, mental space, emotional space, dan juga spiritual space untuk diri kita sendiri. Batasan-batasan ini pun jenis dan skala prioritasnya pun berbeda-beda. Ada yang emosional, ada yang fisikal. Terus batasan kita ke orang lain pun juga berbeda-beda. Ada yang significant other, teman, orang tua. Ada batasan-batasan yang rigid banget, ada yang fleksibel, ada yang big deal, ada yang sepele. Misal, kalau aku, salah satu batasan aku ke orang lain adalah aku nggak mau orang lain menanyakan hal yang terlalu pribadi ke aku kecuali teman dekat atau orang tua ataupun keluarga. Kalau batasan untuk diri aku sendiri, aku minimal spend waktu 2 hari dalam seminggu untuk me time, sekedar membaca buku atau watch movie sendirian. Menurut aku memiliki batasan itu penting banget. Setting boundaries itu bukan untuk mengontrol orang lain, tapi untuk melindungi diri kita. Nah, hal ini membantu kita untuk menentukan posisi kita dan posisi orang lain, dan ngebedain antara keinginan kita dan keinginan orang lain. Jadi hidup yang kita jalani itu lebih otentik dan sesuai dengan values yang kita pegang. Menetapkan batasan adalah bentuk self-love. Kita berhak menetapkan personal space dan melindungi space tersebut. Dan sebagaimana manusia, kita memiliki otonomi atas diri kita sendiri. Seperti yang aku ngomongin sebelumnya, boundaries ini untuk melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang kiranya akan memanfaatkan kita, memanipulasi kita, mengontrol kita, dan kita pun seharusnya tidak hidup menjadi people pleaser. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Jadi memiliki boundaries itu sebenarnya membantu kita untuk membangun healthy relationship. Healthy relationship itu yang kayak gimana sih? Healthy relationship itu yang didasarkan atas mutual respect. Hubungan yang dilihat gimana kitanya, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan untuk orang itu. Nah, nih aku sering lihat orang-orang tuh berteman bukan karena values yang mereka pegang, bukan karena personality mereka, tapi karena dia itu baik ke kita. Padahal baik itu bisa disalahartikan. Kita jadi bisa semena-mena ambil waktu dia, energi dia. Nah, mindset kayak gitu tuh nggak bisa jadi dasar healthy relationship. Kalau kita setting boundaries nih, kita akan mudah lihat siapa saja yang beneran care sama kita. Tanggung jawab atas eksistensi kita sendiri. Eksistensi kita sendiri itu bukan untuk pleasing orang lain. Jadi kita tuh berhak untuk mandiri, which mean kita tidak bergantung pada keinginan orang lain, mood orang lain, dan perasaan orang lain. Walaupun memiliki batasan itu penting, tapi itu sulit banget untuk dilakuin. Kenapa? Karena kita takut dianggap difficult, ribet, gak asik. Akhirnya kita terpaksa harus sering berkompromi dan mengorbankan self-worth kita yang ujung-ujungnya kita jadi gak respect sama diri kita sendiri. Kita juga takut terjadi konfrontasi dengan orang lain jika kita mengkomunikasikan batasan kita ke orang lain. Ada juga yang salah mengartikan arti batasan. Kita beranggapan bahwa memiliki batasan tandanya kita egois, beranggapan bahwa kita ingin mengontrol orang lain dengan batasan kita. Itu sebenarnya tidak benar. Kalau kita pengen respect orang lain, kita harus lebih dulu belajar respecting diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita tahu batasan yang harus kita buat. Cari tahu nilai-nilai apa yang kita pegang. Kita harus bertanya ke diri kita, hal-hal apa yang esensial buat kita, yang kita suka dan yang nggak kita suka. Setelah kita tahu nilai-nilai apa yang kita pegang, terus kita tuh harus menganalisa nilai-nilai itu. Kenapa kita menganggap suatu value itu penting? Kenapa kita tidak nyaman di hadapan sesuatu? Terus harus kayak gimana kita? Kita harus challenge diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan jangan dismissing dengan feeling kita.
Setelah itu kita kategorikan batasan-batasan tersebut. Fungsinya apa sih? Jadi kita tuh bisa tahu skala prioritas batasan-batasan tersebut. Apakah itu fleksibel, atau itu rigid, atau itu big deal, atau itu sepele. Setelah itu semua, aplikasikan batasan-batasan tersebut. Kalau cuma bikin taunya nggak diaplikasikan, ya sama aja bohong kan? Setelah batasan-batasan itu kita aplikasikan, pasti kita akan menemui banyak banget masalah. Kalau batasan itu sedang diuji, kita harus analisa itu. Kira-kira hal tersebut krusial atau enggak? Kita harus komunikasikan ke orang tersebut atau enggak? Saat mengkomunikasikan ke orang tersebut harus jelas, transparan, dan juga tegas. Kalaupun orang yang kita komunikasikan batasan itu ke-trigger, we don't need to feel sorry. Karena balik lagi, kebahagiaan orang itu bukan tanggung jawab kita. Terakhir yang gak kalah penting, kita harus cari support system. Orang yang figuring out dan practicing boundaries kita. Orang-orang yang peduli dengan kita, bukan yang mau kita melakukan apa yang mereka mau.